tabi'ahu bi ihsan illa yaumil qiyamah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat yang mulia, yaitu nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Maka dari itu tugas kita sebagai hamba Allah adalah memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga terhadap para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman, dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut setianya sehingga nanti di yaumul akhir ataupun di akhirat kelak beliau akan kirimkan ataupun memberi syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah kami muliakan, sebelum kita memulai pengajian rutin kita, yaitu pengajian Sabtu pagi pada pagi hari ini, ada beberapa yang harus kita lalui sebelum kajian inti. Seperti biasa kami dari pihak Takmir Masjid Muthahirin akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, seperti biasa kami akan menyampaikan untuk senantiasa selalu mendukung, kemudian membantu kami dalam program live streaming yang ada di YouTube kami, YouTube Masjid Muthahirin Nitian, seperti yang saya tampilkan di depan. Dan alhamdulillah ada beberapa video yang sudah kami tampilkan. Untuk itu kami memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan untuk sama-sama mendukung, mensubscribe-nya, kemudian like, komen, juga share. Karena dukungan dari Bapak Ibu lah ya yang kami harapkan untuk memajukan channel Masjid Muthahirin Nitian atau channel kita bersama. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama seperti biasa pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, kemudian yang ketiga kajian inti, kemudian yang keempat sesi tanya jawab kalau waktunya nanti memungkinkan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali kajian rutin Sabtu pagi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang mana pada kesempatan hari ini akan disampaikan selalu oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Kusmanto SAG. Kepada Al-Ustadz, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian atau ngaji putusan tarjih, dan kita lengkapi dengan
kita ambilkan dari buku tanya jawab agama yang itu merupakan fatwa dari Majelis Tarjih, dari Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan ketika imam membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, dan setelah Al-Fatihah itu makmum tidak diperkenankan membaca apapun kecuali Al-Fatihah, ya. Nah, pada putusan tarjih nomor 22 ini terdapat di dalam buku tarjih jilid 1 halaman 117, ya. Wal tunsid idza qara'al imamu jahron fala taqra'u syai'an illa bil Fatihah. Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaan imam apabila keras bacaannya, yaitu jahr, ya, maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah, yaitu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, kalau Al-Fatihah itu pada kesempatan yang lalu juga sudah kita sampaikan bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi ada kejadian, ya, yang biasa kita kadang juga melakukan itu, yaitu masbuk, ya, terlambat. Dan terlambatnya itu pada posisi ruku, ya, imam sudah ruku, ya. Maka ini ada persoalan, ya, mengenai bacaan Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang intinya tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Dari hadis ini jelas bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu itu menjadi wajib hukumnya. Namun dalam hadis lain dikatakan bahwa barang siapa menjumpai rukuknya imam berarti ia menjumpai sholat atau satu rakaat yang sempurna. Sedangkan ini makmum masbuk ini tidak membaca surat Al-Fatihah jadinya, nggih. Ya. Ini kemudian penjelasannya seperti apa. Jadi intinya, ya, hadis yang menyatakan orang yang mendapat rukuk bersama imam meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah itu mendapat satu rakaat. Dengan kata lain, apakah rakaat tanpa Al-Fatihah dalam hal ini bagi makmum yang masbuk itu sah, ya? Nah, ini ada pertanyaan, ya, yang itu terdapat dalam buku tanya jawab SM atau SM1 dan 2 dan nanti dilengkapi di webnya Muhammadiyah, ya. Secara umum membaca Al-Fatihah dalam sholat itu adalah wajib karena merupakan salah satu rukun sholat, sehingga tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah itu. Tadi sudah kita sampaikan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca pembukaan kitab, yaitu Al-Fatihah, ya. Hanya saja membaca Al-Fatihah di belakang imam itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terdapat dua garis besar ijtihad fikih, yaitu ijtihad mazhab Hanafi dan ijtihad jumhur ulama. Dalam mazhab Hanafi, makmum di belakang imam dalam sholat jamaah itu tidak membaca
Al-Fatihah. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Dasarnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an ketika sholat membaca Al-Fatihah si imam ya, maka menurut perintah dari surat Al-A'raf 204 ini ya, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Maka pendapat mazhab Hanafi, makmum di belakang imam itu dalam sholat jamaah itu tidak membaca Al-Fatihah. Menurut jumhur ulama, membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib hukumnya. Ini Pak Ustadz sampun rawuh dereng. Oh nggih. Berarti ini tak hentikan hanya sebentar karena waktunya tadi mulainya sudah 46 nggih. Ya. Jadi menurut jumhur ulama membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib hukumnya ya, berdasar hadis tadi ya. Tarjih Muhammadiyah sesuai dan sejalan dengan pandangan jumhur ulama ini ya. Nah, ini nanti kita belum sampai kepada yang masbuk tadi ya, nggak apa-apa ya, nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang ya. Hadis Ubadah tidak bertentangan dengan ayat di atas. Ayat di atas dapat dianggap sebagai perintah umum, sedangkan hadis Ubadah memberi perkecualian, yaitu di dalam sholat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita sambung ya. Yang masbuk tadi bagaimana ya? Karena masbuk masih menjumpai rukuk ya, kemudian berarti si makmum yang masbuk tadi tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu bagaimana? Karena ada yang memegangi perintah tadi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang itu yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, berarti sebenarnya menurut pendapat itu tadi kan ya semuanya wajib membaca Al-Fatihah itu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan, semoga yang sedikit bermanfaat. Wallahu a'lam wa ma taufiqi illa billah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Kusmanto SAG yang alhamdulillah telah memaparkan beberapa kajian mengenai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya karena Ustadz kita sudah hadir di hadapan kita, maka dari itu langsung saja kita masuk kepada pengajian inti yang mana pada kesempatan ini akan dibersamai oleh Al-Ustadz kita, yaitu Ustadz Jamaluddin Ahmad SPSI. Beliau sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini seperti yang kita lihat di hadapan kita, beliau akan memberikan tema besarnya adalah bergembira dalam berislam dan bermuhammadiyah. Langsung saja tanpa bertele-tele kepada Al-Ustadz, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Tafadhol Ustadz.
baju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah, Nitian, Takmir Masjid dan seluruh jamaah. Yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, rumah Allah, salah satu masjid yang dikelola dan dimiliki oleh ranting Muhammadiyah Nitian. Rumah Allah, tempat yang mulia. Hadir juga di majelis yang mulia, majelis taklim pengajian rutin setiap Sabtu pagi. Yang lainnya rata-rata Ahad pagi, tapi Nitian Sabtu pagi. Ini sama dengan ranting Logandeng. Logandeng ya, Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu ada pimpinan ranting Logandeng. Kalau ngaji ranting 2000 orang setiap Sabtu pagi. Salah satu penggeraknya adalah Pak Lurah, pemilik soto Tan Proyek. Nah, Pak Lurah itu pemilik soto Tan Proyek, itu salah seorang penggerak pengajian Ahad pagi. Di sebelahnya ada ranting Muhammadiyah Karangtengah. Kalau Logandeng itu PCM-nya Pelayan, yang di situ ada SMP Mujahidin dan sebagainya itu. Kalau PRM Karangtengah meniko kecamatannya Wonosari, tetapi lebih jauh posisinya karena perbatasan dengan Ngelipar. Itu ranting yang pengajian rutinnya Ahad pagi, rata-rata 2000 jamaah. Dan ranting ini punya Korps Mubalik Muhammadiyah tingkat ranting, 16 orang anggota Korps Mubalik PRM Karangtengah, punya seragam pakai jas Mubalik PRM Karangtengah. Korps Mubalik dipimpin oleh seorang direktur Korps Mubalik, bukan sekedar ketua Korps Mubalik, yang memikirkan manajemen, kemudian kesejahteraan para mubaliknya dan sebagainya. Itu PRM Karangtengah. Nah, di Jogja belum ada pengajian ranting yang bisa mencapai 2000 jamaah. Dan ranting Nitian ini termasuk luar biasa kalau di kota Yogyakarta. Jamaahnya paling banyak, Pak. Paling banyak ya segini ini, Pak. Dan yang paling banyak ibu-ibu. Gitu. Ini membuktikan nanti di surga ibu-ibu itu banyak juga, Pak. Amin, gitu kan. Dan yang paling banyak ibu-ibu itu pun istri tua. Jarang istri muda ikut ngaji. Mau dibuktikan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang yang usianya 40 tahun ke bawah angkat tangan. Tidak ada. Ini istri tua semua ini. Istri muda nggak ada. Ya, mungkin istri muda masih sibuk ya, nemeni tidur anak-anaknya, gitu, ngantar sekolah dan sebagainya. Ini menjadi catatan bagi kita karena mayoritas pengajian Muhammadiyah adalah istri tua dan bapak-bapak tua. Maka di LPCR, bapak-bapak, ini lagi penyusunan pengurus. Kita banyak melibatkan, di samping mereka yang punya pengalaman
mengolah ranting menjadi hebat, gitu. Itu juga kita tambah anak-anak muda. Mengapa Bapak? Karena objek dakwah kita itu 74% generasi milenial, generasi Z, generasi pasca Z. Generasi milenial itu sekitar 25%. Generasi Z itu sekitar 27%. 12%-nya itu generasi pasca Z, generasi Alpha. Generasi Alpha. Dulu kita membayangkan saya niki Pak, seusia saya, ini generasi X. Itu istilah saja Pak, di Al-Quran dan hadis nggak ada itu Pak. Istilah saja, secara sosiologi, psikologi itu orang itu dikelompok-kelompokkan. Saya generasi X. Generasi X ini banyak melahirkan pemikir-pemikir liberal. Buzzer-buzzer tua-tua itu Pak. Itu generasi X, kemudian generasi milenial. Habis generasi milenial sekitar tadi berapa? 24-25%. Terus generasi Z itu sekitar 27%. Generasi Z inilah yang mulai apa Pak? Anak-anak yang mulai diasuh sepenuhnya oleh internet. Maksudnya diasuh bukan berarti nggak punya bapak ibu. Begitu lahir itu sudah pengennya megang HP gitu Bu. Generasi Z, generasi Alpha. Nah, setelah X, milenial itu generasi Y, Z, kemudian generasi Z, keluarin mikirnya generasi Q, generasi kiamat. Nah, ternyata balik lagi ke A, kan nggak situ-situ kiamat, balik lagi ke A itu Pak. Nah, itulah mayoritas objek dakwah kita yang Muhammadiyah harus memperhatikan mereka. Bahasa-bahasa dakwah harus dimengerti oleh kaum mereka, usia-usia baik alpha, milenial, Z maupun milenial, agar Muhammadiyah nyambung dengan dunia mereka, dakwah-dakwah kita dimengerti mereka, sehingga nanti ranting-ranting itu diharapkan banyak anak-anak mudanya. Harapannya begitu Bu. Nah, agar anak-anak muda ini bisa tertarik untuk mana ini? Niki. Gede kayak niki. Bapak, agar orang lain itu tertarik kepada dakwah Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah, maka dakwah Islam dan para pelaku dakwah kita ini sebisa mungkin menampilkan Islam itu Islam yang menggembirakan. Jadi kalau bapak-bapak berangkat ngaji, berangkat dengan senyum, ibu-ibu dengan senyum, terus pulang dengan senyum, orang lewat lihat kita saja seneng. Ya bapak, berangkat ngaji sumringah, ndak pundi Pak ngaji, ndak pundi Pak ke masjid sumringah. Oh, ke masjid itu seneng ya, ke masjid itu bahagia. Ibu-ibu tidak masjid juga senyum sumringah. Oh, ke masjid itu menyenangkan. Ngaji Sabtu pagi itu menyenangkan. Nanti pulang ngaji, pulang jamaah masjid tambah tersenyum. Sehingga orang lewat, orang di jalan lihat, oh bar pulang ngaji, bar ke masjid tambah bahagia. Wong tindak masjid itu kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo do sholat, ayo do meraih kebahagiaan hidup.
Gimana ke masjid kita nggak bahagia? Karena sholat membuat kita bahagia. Normale ngoten Pak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk, orang beriman yang sholatnya khusyuk akan dijadikan Allah orang-orang yang gembira, yang bahagia, yang beruntung, yang optimis hidupnya. Maka tiap hari kita diingatkan oleh muadzin, panggilan dari Allah agar kita sholat, agar kita selalu meraih kebahagiaan, keberuntungan dan kebejan kehidupan. Nah, ini bejadas ibu-ibu, kalau ke masjid nanti kundur, sampai rumah yang bahagia. Karena mayoritas bapak-bapak nggak berangkat pengajian. Nah kalau dugi ngriya sampai rumah ibu-ibu membesengut. Oh ngaji neng ranting nitian itu marake yang mulai besengut. Sesuk rasa ngaji. Bu ngapain kowe ngaji? Wah mulai mau nesu-nesu. Nah gitu kan nggak sadar kita rana hubungannya. Tapi kalau istri pulang ngaji kok seneng gembira, wis mbawa pulang bawa sayur, bawa bubur, bawa apa gitu kan, sampai rumah tuh, wow ngaji ternyata menyenangkan. Para istri, bu besok aku melok ngaji. Ini sekedar pengantar Bapak Ibu bagaimana Islam itu ditampilkan dengan gembira. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih hidup dan bahagia, insya Allah. Wonten yang hari ini sedih bapak-bapak? Bapak-bapak mboten enten sedih. Ibu-ibu pagi ini ada yang sedih? Mboten, alhamdulillah. Wong sedih nggih mboten napa-napa kok Bu. Nah, kan mboten dilarang sedih nggih. Sedih itu normal. Ning yen kokean sedih, titik-titik sedih itu nggak normal. Tapi kalau pagi ini sedih karena dikabari putranya yang merantau sakit, sedih, ini normal. Gitu apa? Kalau anaknya sakit malah bahagia, itu nggak normal itu. Gitu. Di pagi ini kita berharap pada Allah semuanya dalam kondisi gembira dan bahagia. Bagi saudara-saudara kita yang hadir ada yang sedih, kita doakan semoga penyebab sedihnya itu dihilangkan oleh Allah gitu, sehingga masalahnya selesai, hidup kembali bahagia. Ibu-ibu kalau sedih terus terang pada suami, ya aku lagi sedih. Karena bapak-bapak itu kadang-kadang susah membedakan istrinya sedih atau gembira. Gitu, pas sedih dikira gembira, pas gembira dikira sedih. Nah, bisa itu Bu. Kita berharap semuanya hari ini bahagia, yang sedih mudah-mudahan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, perintah Allah sudah saya sampaikan pada waktu itu pengajian beberapa bulan yang lalu. Kita ini memang diharapkan oleh Allah kita itu sukses dunia, sukses akhirat, gembira di dunia, gembira di akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi tentunya wonten masalah kata Pak Jamal leres. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah sudah menginformasikan kita lewat surah Al-Anbiya ayat 35 bahwa setiap manusia pasti menemui maut atau kematian. Baik Sambo akan mati juga, istrinya juga akan mati juga, gitu. Hakimnya mati juga. Hanya kita nggak tahu waktunya kapan. Nih Bapak, yang nonton TV juga mati juga. Semuanya akan mati. Tadinya saya sudah semangat tuh, hakimnya galak berani bentak Sambo, ternyata keputusannya maklutik. Ternyata mung sinetron. Bapak-bapak,
Ya, nggak apa-apa, masih punya Gusti Allah kita. Nah, ini kan gini-gini bidangnya Pak Busromo Kodas. Ya Bapak, jadi seperti itu. Setiap manusia akan bertemu dengan maut. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sebelum mati ini kepada kalian semua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kepada kalian semua, seluruh manusia akan bertemu dengan syarri wal khairi fitnah, ujian buruk dan ujian baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak, ternyata ujian itu tidak hanya buruk, tetapi ternyata yang baik itu juga ujian. Syarri wal khairi fitnah, ujian buruk dan ujian baik. Ujian buruk digambarkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Sebagian dari ujian buruk digambarkan di situ. Gitu. Tetapi ada ujian baik. Mati memang menyedihkan, tapi hidup sukses bisa membuat orang lupa. Gimana Pak? Gaji sedikit itu memang ujian, tapi gaji banyak juga ujian. Karena banyak orang yang menjadi mukmin yang baik ketika duitnya sedikit, malah kemudian bermasalah ketika duitnya banyak. Ketika hidup susah, suami istri kompak rukun, begitu sukses malah cerai. Bahkan ada suami istri cerai usianya sudah 70 tahun. Lu ada kan di Jogja? Terkenal. Gitu. Berat Bu. Gitu. Ada. Ketika belum jadi polisi, wah soleh. Begitu jadi polisi, nah, banyak yang bermasalah. Bapak-bapak, yang polisi mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung ya, karena saya juga polisi, polisi bekas ya itu ya. Nah, Bapak Ibu, fid dunya hasanah oleh Ibnu Abbas dijelaskan seperti ini. Bahagianya hidup di dunia itu digambarkan ada 7. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Ibu, insya Allah kalau hati kita itu bersyukur, tadi kan menghadapi ujian yang khair fitnah bersyukur, menghadapi syarri fitnah bersabar. Jadi Allah ngasih resep. Kalau dari secara penyebutan bahasa itu gampang Bu, sabar dan syukur. Kalau ujiannya kurang baik, nggak baik, bersabar. Kalau ujiannya baik, bersyukur. Itu gampang dalam mengucapkan. Tapi ketika kita menghadapi ujian, disitulah kita diuji, termasuk yang berbicara. Nah, semuanya akan diuji, sabar. Maka kalau kita datang ke rumah sakit Bu, jangan mudah mengucapkan kata sabar, karena sebelum itu sudah ada 100 orang yang selalu menasihati pasien dengan sabar. Boleh jadi memeluk dan mencium dia dan kemudian menyelipkan amplop itu lebih membahagiakan dibanding nasihat sabar. Maka tradisi masyarakat Ngen Kulo, Sri Martani sekitarnya itu, dan mungkin juga di sini, kalau mau nengok orang sakit tuh kumpul ke duit dulu. Ibu ge, sa-RT ngumpul ke duit. Yang 100, yang 50 dikumpulkan gitu. Terus kemudian nanti nyalami kalau pasiennya boleh disalami, dipeluk kalau boleh dipeluk. Lah, yang paling penting adalah yang bawa amplop itu. Loh, ini psikologis Bu. Lah jenengan wong 100 teh ngomong sabar nggih Bu, sabar nggih Bu. Nah, siapa tahu pasien dan keluarganya ini memang apa sedang membutuhkan dana, bukan moto duiten. Coba kalau yang datang kemudian non muslim bawa duit banyak, gitu, plek gitu, kalau goyah akidahnya bagaimana? Para mu'alaf itu banyak atau ada yang kembali murtad karena apa? Begitu jadi mu'alaf, ada yang susah hidupnya, nggak ada yang memperhatikan, didatangi lagi, gitu, kemudian dikasih solusi kehidupan, murtad lagi.
Maka dakwah Muhammadiyah itu dakwah-dakwah yang memberikan solusi. Kalau orang nggak sekolah ya disekolahkan, kalau orang sakit ya dibawa ke rumah sakit diobati. Kalau orang secara ekonomi nggak punya, bagaimana kita memberikan solusi lewat lazis, lewat program-program pemberdayaan. Nah, itu majelis ekonomi tingkat cabang ranting atau bagian ekonomi harus memperhatikan, termasuk masjid-masjid Muhammadiyah. Niki informasi Bapak-bapak, pasca Muktamar Solo kemarin ya, kalaupun ditimbali Pak Dahlan Rais, Mas Jamal, lanjut tadi ketua LPCR, pengurus LPCR yang kemarin semua aktif lanjut jadi pengurus periode berikutnya. Ning ketambahan tugas LPCR, tugas nomor Pak, pembinaan masjid menjadi tanggung jawab LPCR. Jadi pembinaan masjid itu selama ini sejak Muhammadiyah berdiri tanggung jawabnya Majelis Tabligh. Nah periode ini saya belum tahu persis apakah semuanya akan diserahkan ke LPCR atau bagi tugas antara Tabligh dengan LPCR Pak. Jadi LPCR diminta memikirkan tentang masjid bersama Majelis Tabligh. Nah, maka kita kemudian membuat moto atau salam LPCR yang biasanya salam LPCR itu ranting itu penting, cabang harus berkembang, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat, ditambahi satu lagi Pak, ranting itu penting, cabang harus berkembang, ditambahi masjid makmur dan memakmurkan. Masjid makmur dan memakmurkan. Makmur Jawa jamaahnya memakmurkan warga yang ada di lingkungan masjid. Nah, salah seorang divisi pembinaan masjid nanti salah seorang yang sudah disebut adalah Insinyur Ikhwani Pak Insinyur Kusnadi Ikhwani, Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sragen, masjid yang salah satu dari 5 masjid paling makmur di Indonesia. Masjid Al-Falah PDM Sragen, pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen itu punya masjid, salah satu masjidnya itu Al-Falah, masjid paling makmur di Indonesia, buka 24 jam gitu, menyediakan makanan, menyediakan tempat tidur 24 jam. Itu Masjid Al-Falah Sragen dengan programnya macam-macam. Kalau Jogokarian itu setiap laporan keuangannya harus 0, kalau Masjid Al-Falah ekstrim lagi Pak, harus minus. Nah, saya belum tahu kenapa harus minus Masjid Al-Falah Sragen. Ini Bapak, ini yang pertama adalah hati yang bersyukur. Ibu-ibu, syukurilah kenyataan suami ibu yang bisa disyukuri. Kalau nggak bisa disyukuri Bu? Disabari. Ibu-ibu terhadap suaminya lebih banyak bersyukur atau lebih banyak bersabar Bu? Kula ulangi Bapak-bapak biar dengar. Ibu-ibu terhadap suaminya lebih banyak bersyukur atau lebih banyak bersabar? Marungoke Pak. Nah, tapi kita cek Bapak-bapak. Bapak-bapak terhadap suami lebih banyak bersyukur atau bersabar? Bersabar juga Bu. Ternyata podo. Oke, Bapak Ibu, ketika istri ditanya lebih banyak disyukuri, disabari Pak. Ternyata suaminya ketika ditanya juga sama jawabnya, disabari. Jadi ibu-ibu kalau pas mangkel sama suaminya, suamiku egois banget, itu pada jam yang sama, pada detik yang sama, suami ibu juga lagi jengkel. Ih, istriku kok egois banget. Dados rasa kesusu menyimpulkan suami saya egois, istri saya egois. Wong loro-lorone ya padha wae.
Bu nggih. Ya biasalah dulu gitu. Dikit-dikit suami egois, dikit-dikit suami egois. Begitu mau cerai ketemu para apa namanya hakim, ketemu para konsultan pernikahan, ketemu psikolog, begitu dicek dua-duanya ternyata alasannya sama, mau cerai karena pasangannya egois. Jadi kalau sedang merasa egois, jangan cepat-cepat menyimpulkan pasangan kita yang egois. Tanya dulu sama suami, Mas, aku itu istri yang egois atau tidak? Bisa-bisa saja dua-duanya egois. Maka mari kita menjadi orang yang berusaha selalu bersyukur terhadap hal-hal yang kita jalani dalam hidup ini. Jadi kalau hidup lebih banyak bersyukur, itu peluang menjadi hidup bahagia itu lebih banyak. Bersabar juga bisa membuat orang hidupnya bahagia. Itu resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pasangan hidup yang soleh, anak yang soleh, lingkungan yang kondusif, harta yang halal, kemudian semangat memahami agama, Bapak-bapak, kemudian umur panjang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita bahas karena ini sudah saya yakin dibahas oleh banyak orang, para ustadz dan mubaligh. Bapak Ibu perhatikan, salah satu misi Islam adalah basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Nah, Bapak Ibu, itu menjadi misi Rasulullah adalah menggembirakan, memberikan pesan gembira lewat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Rasulullah itu selalu menampilkan pribadi yang ceria dan bahagia. Jadi Bapak Ibu, dulu saya membayangkan Rasulullah itu ketika masih sekolah SD, sanawiyah, karena Rasul orangnya itu serius. Oh Rasulullah gitu. Kalau cengengesan orang mungkin. Tapi setelah kita baca, memang beliau pribadi yang kalau orang Jawa itu Pak, sumringah, sumeh. Sumringah dan sumeh. Meskipun ketika beliau khutbah beda. Ya. Kalau khutbah beliau semangat, berapi-api kalau khutbah. Tapi kalau di Indonesia dibalik, Pak. Rata-rata khotib itu tidak berapi-api, tidak semangat. Maka kalau Bapak Ibu kesulitan tidur, gangguan tidur, berangkatlah sholat Jumat. Insya Allah, nah di situ malah tidur. Karena banyak para mubaligh begitu khutbah, ketika ceramah itu semangat, begitu khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu khutbah, saudara-saudara, jedanya aja setengah menit itu Bu. Terus khutbah lama-lama jamaahnya tidur. Maka kalau kita baca teks-teks hadis para mubaligh Muhammadiyah, kalau khutbah itu hari Jumat itu usahakanlah bicaranya yang jelas gitu. Usahakan jangan sampai ada jamaah itu yang tidur. Kalau perlu, wahai bapak yang di pojok, wah, kaget gitu. Boleh nggak gitu Pak? Nah, tanya sama Pak Sumanto, Pak Guswanto. Menurut Tarjih khutbah, wahai bapak yang di pojok, wahai bapak yang sender di caga, gitu boleh nggak disebut begitu? Kalau boleh, mubaligh pas khutbah gitu, wahai bapak yang sedang ngantuk, langsung begini Pak. Kalau boleh praktekkan itu. Ini kesempatan kadang-kadang ke masjid hari Jumat, tapi para khotib tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Rasulullah itu wajahnya ceria dalam hidup. Anak-anak suka kalau ketemu beliau. Cucu-cucunya senang bermain dengan beliau. Lah kalau Nabi Muhammad itu galak kan nggak mungkin
apa cucunya itu sampai nunggangi Rasulullah ketika sholat. Kalau mbahne galak, ora bakal. Lu Rasulullah sampai cucunya naik di punggungnya. Berarti Rasulullah sangat dekat dengan cucunya dan menjadi kakek yang menggembirakan. Ketika beliau mau berangkat Idul Fitri, kemudian ketemu dengan anak yang sedang menangis, didekati, ditanya kenapa. Oh, ternyata dia dibully oleh teman-temannya karena nggak punya ayah. Gitu. Dipoyoi, dia apa bahasa Jawa ini dipoyoi, dibully, dia apa namanya Pak? Dinyek. Ya. Akhirnya anak ini kemudian ditanya kenapa? Saya nggak punya ayah Rasulullah. Kenapa? Karena ayah saya meninggal ketika jihad bersama Rasulullah Muhammad SAW. Oh begitu, terus kemudian maukah engkau punya ayah? Mau nggak? Aku menjadi ayahmu. Wah, kemudian anak itu seneng, habis itu cerita kemana-mana kalau ayahnya adalah sudah punya lagi, ayahnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil aja seneng itu, Bu. Nggak mungkin anak kecil itu seneng kalau Rasulullah itu tidak memiliki pribadi yang ceria. Nah, termasuk jadi pengurus Muhammadiyah itu Bapak, Ibu-ibu Aisyah, jadilah pribadi yang bahagia. Buat rapat itu ngangeni, bukan nyebeli. Undangan ranting rapat, kenapa nggak tindak Pak? Pendapatku nggak pernah dihargai. Aku jelaske pakai literatur macam-macam. Saking seriusnya rapat ranting pakai literatur macam-macam itu Pak. Merasa di rapat itu nggak dihargai. Nah, rapat-rapat Muhammadiyah harus didesain suasananya menggembirakan, setajam apapun perbedaan pendapat, kalau selesai tetap bahagia. Nah ini Bapak, ini sesuatu yang penting agar kita mempraktekkan Islam, tidak hanya ketika khutbah ceramah, tapi dalam rapat pun nilai-nilai Islam itu dipraktekkan. Ini pun setengah pintu ya Pak. Dan seterusnya saya akan langsung masuk. Ini perintah kepada kita semuanya agar menjadi pribadi muslim yang penuh keramahan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat kasih sayang Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Nah kita semua ini, kita mari secara umum berperilaku dalam berorganisasi berislam itu berperilaku yang lemah lembut, kecuali pada saat-saat diperlukannya kita bersikap tegas, menyampaikan sesuatu yang penting harus tegas, kita memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan itu. Tapi secara umum dakwah Islam itu adalah ramah menggembirakan. Terus apa yang bisa menghambat gembira dan bahagia? Wow, mulainya terlambat berapa Pak? 10 menit atau 5 menit? Kalau 5 menit berarti kita tambah 5 menit, kalau 10 menit kita tambah 10 menit. 10 ya Pak ya. Yang menghambat kita itu menjadi bergembira itu susah dalam beragama maupun berkehidupan adalah kurang bersyukur. Ini materinya silakan nanti di copy, disebarkan ke seluruh ibu-ibu, bapak-bapak lewat WA, ini disebar saja karena sudah saya format agar bisa disebar lewat WA sehingga kajian kita terus bersambung sampai habis. Sehingga kalau kajian meleh, terakhir materinya sampai sini agar tidak terjadi pengulangan. Orang-orang yang kurang bersyukur, pribadi yang kurang bersyukur itu susah untuk bahagia. Kulo sudah berusia 54 tahun. Nanti Agustus kulo berusia 55 tahun. Bapak-bapak, lebih kulo sudah diparingi umur lebih dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Kiai Jamaah Dahlan meninggal dalam usia berapa ibu-ibu? Bu, Kiai Jamaah Dahlan itu ada gendeng cenengnya dengan nitian loh bu. Nggih. Kiai Jamaah Dahlan meninggal dalam usia 53 tahun. Jadi saya udah lebih dari 2 tahun dibanding Kiai Jamaah Dahlan. Kalau dibanding Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah meninggal usia 63 tahun. Kenapa? Kiai Jamaah Dahlan 53 tahun meninggal. Kalau Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal 33 tahun, lebih muda lagi. Jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman itu jadi jenderal Panglima usia 29 tahun, wafat dalam usia 33 tahun. Masih sangat muda, tapi namanya harum. Kader Muhammadiyah yang jadi Panglima itu wafat dalam usia 33 tahun karena jadi Panglima usia 29 tahun. Nah, Bapak Ibu, itu jadi kita bersyukur sudah dikasih umur yang cukup gitu. Kemarin tidak diwafatkan karena COVID gitu. Saya masih pakai masker bu kemana-mana karena kemarin Pak Idar pas meresmikan gedung MBS beliau juga pakai masker, lihat saya pakai masker hampir nggak ngenali saya. Nah itu bener itu gitu. Yang dicabut itu apanya bu? Yang dicabut apanya oleh pemerintah? PPKM-nya. Tapi promkes di tempat-tempat yang kita kumpul begini masih disarankan pakai masker bagi yang mau Pak. Tapi promkesnya begitu masih. Maka kalau ke masjid sampai hari ini masih pakai masker. Lebih-lebih kalau flu, kalau Bapak merasa sehat enggak apa-apa. Kalau flu dan sebagainya, tidak COVID pun sebaiknya pakai. Prongkosnya begitu. Terus yang kedua yang membuat kita susah bahagia karena orang bersyukur kurang bersyukur itu gampang gersulo, gampang ngeluh. Suami gajinya titik ngeluh, suami gajinya naik ngeluh, suaminya gajinya banyak ngeluh. Karena apa? Selalu dibandingkan dengan yang lebih banyak. Bapak-bapak yang punya istri, kalau selalu dibanding-bandingkan dengan yang lebih cantik, nanti istri kita kelihatan jelek. Tapi kalau bandingkan dengan yang lebih jelek, nanti lama-lama kelihatan cantik. Kan cantik itu tinggal dibandingkan dengan siapa bu? Nah, saya minta sama istri saya, Dek, aku aja dibanding-banding ya. Karo sing luwih ganteng ya, banding-bandingnya karo jelek rapopo. Nah, karena perasaan itu ketika akan bermasalah ketika kita memposisikan seseorang tidak tepat. Wong dulu ketika masih muda ketok cantik, sekarang dibanding-bandingkan dengan yang lebih cantik. Bandingkan dengan yang kurang cantik. Maka bersyukur kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah egois. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Lihatlah mayoritas manusia, kebanyakan manusia itu egois, menuruti hawa nafsu. Kalau orang egois bu, punya istri 1 stres, punya istri 4 juga stres. Apalagi 4-empatnya egois juga. Mungkin malah bahagia pula egois kabeh. Egois. Tadi udah saya gambarkan, ibu-ibu sering egois, bapak-bapak, ibu-ibu merasa yang egois itu suaminya. Ternyata suami juga merasa istrinya egois. Maka jangan cepat-cepat nuduh pasangannya egois. Nah, orang egois itu ada. Kalau ada 400 orang yang hadir di sini, 1 saja egois, itu orang 400 ini udah menggelisahkan. Contohnya penceramahnya kudu rampung kok bisa ceramah terus, gelisah semua ini. Nah, gitu lah, egois. Wong sholat kok kabeh kusuk kok HP ini muni terus ra dimati-mati. Wong 1 orang, wong sak masjid geger itu. Itu Pak, baru 1 egois itu. Lah kalau 1 orang egois itu adalah bupati atau Pak Lurah apa geger terus itu. Nah, egois, Bapak. Kemudian mudah mengeluh.
Kalau orang sudah egois, kurang bersyukur, salah satu akibatnya muncul titik-titik adalah mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia dicipta oleh Allah dengan kecenderungan gampang protes, gampang ngeluh. Halu'a, gampang ngeluh. Kalau cak saniki lebih gampang ember. Titik-titik komentar. Titik-titik komentar. Komentar kok titik-titik. Titik-titik yang terus. Penjelasan Bu, ucapan minta maaf itu kan baik loh. Kalau kemudian titik-titik minta maaf malah nyebelin. Minta maaf nggih. Minta maaf nggih. Nah, ngomong 10 menit minta maaf 50 kali. Itu malah ngenyek. Gitu. Yeah. Saya pernah punya kasus seperti itu. Teman saya itu marah. Pernah ada temannya yang titik-titik minta maaf. Itu, jadi mudah mengeluh. Manusia punya kecenderungan gampang mengeluh. Gitu. Kecuali orang yang sholatnya daimun. Kenapa Bu? Daimun. Kalau khosyaun melahirkan kebahagiaan, kalau daimun melahirkan tidak gampang mengeluh, tidak gampang protes, tidak gampang frustasi, tidak gampang kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta mudah mengeluh, kalau dikasih nikmat menjadi manu'a, kalau dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi jazua. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi kita dapat obat dari Allah, nggak gampang stres, nggak gampang frustasi, nggak gampang ember kalau sholatnya daimun. Besok ditanyakan pada Ustadz Kuswanto, sholat daimun itu seperti apa? Apa bedanya dengan sholat khosyaun? Itu Bapak Ibu bisa baca di tafsirnya Buya Hamka, perbedaan khosyaun dengan daimun itu seperti apa. Yang punya tafsir Al-Azhar bisa dibuka di situ. Kemudian sulit kompromi. Kalau hidup ini nggak mau kompromi, tetap kekeh, bentuk dari egois, itu akan menyusahkan orang yang bersama kita. Terlalu serius menghadapi kehidupan dan lupa bahagia. Terlalu serius lupa bahagia. Terlalu serius jarang healing. Anak saya yang aja, ayah aku mau healing. Ngopo bal-balan? Oh bal-balan tuh healing toh. Ya mau healing, ngopo? Arep main leto-leto. Lato-lato Bu. Oh lato-lato. Oh kayak kula zaman ini etek-etek. Oh saya itu jadi lato-lato, etek-etek. Anak saya itu nggak tahu kalau itu sudah ada sejak zaman bapaknya. Aku ya iso, ayah iso. Mosok ya? Oh ayah geseh cilik juara. Etek-etek. Oh, dhisik ana to ya? Ana. Ora zaman saiki. Nah, gitu, Pak. Jadi gampang apa namanya tadi? Terlalu serius kurang healing. Ibu-ibu ajak suami ya healing. Healing apa, Bu? Jajan bakso. Healing itu kalau outbound piknik itu healing. Sekarang piknik diganti healing. Dokter, saya punya teman dokter, healingku Pak Jamal, kok tadi dokter anestesi bilang, Pak Direktur, Pak Wadir, healing Pak Direktur sudah selesai akreditasi. Healing menurut dokter dipahami istilah dokter, bukan istilahnya anak generasi Z. Nah, healing. Kemudian ini Bapak Bu, terlalu serius, mari kita hindari hidup ini terlalu serius. Teguang terus, serius terus. Sesekali healing, tersenyum dan sebagainya. Berpikir negatif, suudzon, impulsif, reaktif. Begitu ada langsung direaksi, begitu ada langsung direaksi. Itu ciloko Bu. Kalau ada kabar Bu, suami ibu goncengkan cewek, rasa langsung bedendeng. Wah saya digondeng anaknya wedok. Lu kan cewek bisa anak perempuannya kan? Oh dikabaru langsung teng itu, jangan.
Nah, orang reaktif itu susah bahagia hidupnya. Kabar dikit-dikit langsung percaya. Selalu menyalahkan dan gemar mengkritik. Lah hobinya nyalahke terus. Orang seperti ini wis nimbulke masalah. Kalau rapat kok datang orang seperti ini, itu menggelisahkan seluruh peserta rapat. Seharusnya rapat 20 menit selesai jadi berjam-jam. Dengki, iri hati, takabur, tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghargai musyawarah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kajiannya sampai ke ini nggih. Nanti berikutnya akan kita kaji kajian berikutnya. Bahayanya sikap egois, terus gimana agar hidup bahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Bapak yang saya hormati, meskipun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dilanjutkan penceramanya egois. Nah itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami Ustadz ucapkan kepada Ustadz Jamaluddin Ahmad SPSI. Semoga apa yang telah disampaikannya pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita menutup kajian kita pada pagi hari ini ada informasi yang kami sampaikan, yaitu informasi ini datang dari Pondok Pesantren Fawzul Muslimin, yaitu Yayasan Pesantren Ma'had Islami Yogyakarta, bahwa informasinya akan diadakan pengajian atau kajian pada hari Kamis Pahing dan Wage di Pondok Pesantren Fawzul Muslimin pada pukul 5.30 sampai dengan 6.30 waktu Indonesia Barat, yang mana pengajian ini diisi oleh Al-Ustaz Ali Yusuf dengan membahas kitab tentang kitab Adabul Alim wal Muta'allimin. Untuk itu besar harapan dari warga Pondok Pesantren Fawzul Muslimin, barangkali ada Bapak Ibu yang mau menghadiri pengajiannya, monggo dipersilahkan. Pengajiannya hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Terima kasih. Sekian kami informasikan kepada jamaah Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Maka untuk selanjutnya kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.